Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dengan keadaan yang luar biasa. Insya Allah ya dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh sukacita maupun duka di tengah masa-masa yang seperti ini gitu ya. Nah kita di sini nanti akan kita bahas sedikit ya tentang kira-kira tentang apa nih? Apa nih? Ayo. Ini kan udah Hamin berapa ya? Hamin berapa Ramadan? Hamin 2 ya. Ya, jadi kita kepengen share kepada teman-teman yang lain gimana sih kondisi RDK di masa lalu ya. Karena kan kita semua di sini datang dari masa lalu gitu ya. Karena kita ingin coba datang ke masa depan dengan penuh harapan gitu. Waktu ya. Oh gitu, betul. Ya, jadi hari ini kita akan bahas ya. Nanti saya coba ingin tahu untold story atau behind the moment di masa lalu, kisah-kisah perjuangan para punggawa RDK ya. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak perlu kenalan. Ya oke. Pertama saya ya di sini Iman Budi Prasetyo. Dulu saya jadi di OC RDK 1440 Hijriah. Nah, kalau saya Rensa, saya dulu OC RDK 1440 Hijriah, satu perjuangan sama Iman. Mantap. Jadi kalau saya yang mana dulu nih? Jadi saya Fardan. Ya. Saya 2 kali jadi UC 1438 dan 1439. Wow. Udah, oke. Selanjutnya saya Miftah dari OC juga, tepatnya di 1439. Oke, berarti kita datang sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Lalu kita datang di masa ini coba memberikan harapan yang lebih kepada teman-teman RDK. Tahun ini tahun berapa berarti? 1441 Hijriah. Oke ya, sebelum kita lanjut, kita kan perlu coba kenalan dulu ya. Sebenarnya kita dulu dijadi apa sih di RDK? Kok sampai diundang di sini gitu ya? Emang kita seberapa penting di sini gitu ya. Nah, jadi pertama ya, saya dulu di OC 440 Hijriah itu jadi koordinator pelayanan jamaah. Ya itu asik lah pokoknya ya. Ngapain aja, terus itunya nanti lanjut aja. Kita kenalan dulu sama yang sebelah nih. Dari mana? Nah, kalau saya dulu di RDK menjabat OC Buma atau buka bersama. Oke. Kalau Mas Fardan gimana nih? Ya, kalau saya 2 kali ya. Jadi 1438 saya jadi koordinator divisi perlombaan yang setelah itu ditiadakan, setelah itu diadakan lagi, dan tahun ini ditiadakan lagi ya. Keren sekali. Saya bangga saya termasuk dari salah satu bagian sejarah divisi perlombaan yang antara ada dan tiada itu. Kemudian di tahun 1439 saya jadi ketua Ramadan di kampus. Wah. Mantap. Luar sekali. Oke. Kalau saya sendiri, saya di 1439 ikut berkontribusi sebagai koordinator divisi acara. Oke. 3 juga. Tapi ngomong-ngomong, kenapa semuanya kita terlibat di situ sih ya? Alasannya apa kira-kira kita kok milih divisi itu gitu ya? Kalau saya sebenarnya alasannya ya sederhana sih ya. Ya gini ya, pagi-pagi itu malam-malam ada yang ngechat, kamu jadi koor ya gitu. Ngeri juga gitu loh. Udah kayak Iya. Terus saya harus istiqoroh dulu dong. Ini apakah amanah yang memang harus saya ambil atau ini hanya sekedar akan menyibukkan kehidupan kita ya. Tapi ternyata ini jalan yang terbaik buat saya sehingga saya pilih itu. Kalau Babe Rensa gimana nih, Babe? Kalau saya kan, kalau dulu kan ada oprek ya. Ya. Nah, jadi saya asal nulis saja. Nah, terus tiba-tiba di chat sama Yusuf yang selaku OC kan dulu. Nah, terus saya bilang, wah, tadi saya cuma SC ya. Nah, terus saya bilang, wah tadi saya cuman main-main nih. Mending kamu cari dulu. Kalau udah nggak ada baru nanti saya lagi. Ternyata udah hampir seminggu nggak ada yang mau, ya udah saya. Itu. jauh. Luar biasa ini ceritanya ini. Udah. Oke. Kalau Mas Farhan gimana? Ya kalau di 1438 tuh kan saya kondisi masih mahasiswa semester berapa tuh? Semester 1. Satu peralihan kedua ya. Satu peralihan kedua ya, masih baru unyu-unyunya tuh. Itu pas lagi anak-anak liburan di rumah tuh ceritanya. Jadi ada pendaftaran panitia RDK, izin dulu ke orang tua karena kan otomatis ya namanya ikut panitia RDK. Saya juga nggak pingin cuma setengah-setengah, masa ikut panitia RDK
10 hari Ramadan terus pulang, kan nggak lucu gitu. Oce lagi. Lucu ya, Mas. Terlalu lucu itu. Enggak, dulu daftarnya bukan OC, jadi Oh, dulu iya. daftarnya masih Oprek masih ya? oprek Staff, tuh, staff. staff. Ya siapa juga mau jadi OC kan. Terus setelah itu akhirnya daftar pilihan pertama acara, pilihan kedua Kabuma. Kalau nggak kebalik ya saat itu ya. Waktu itu SNMPTN ya, SNM. Iya, SNMPTN. Bukan SBMPTN. Oh, oke, Kan pakai tes itu. iya, Pakai wawancara segala macam. Ternyata keterima SNM jadi jalur jalur prestasi. Pas itu ketua RTK langsung hubungi saya untuk bisa jadi divisi koordinator divisi yang baru ya, tadi yang saya katakan divisi perlombaan ya. Jadi ya setelah mempertimbangkan sana kemari akhirnya saya terima. Itu yang pertama. Kemudian yang 39 ceritanya sebenarnya ditariknya mulai agak jauh, hampir 1 tahun sebelum RTK 39. September ya. Sekitar bulan September ya, Bisa sekitar jadi. bulan September itu saya ditawari jadi steering committee Ramadan di kampus 1439. Ini sama teman-teman juga, kami berlima saat itu ya, berlima dengan satu pendamping dari pengurus, Pendamping besar. Nah akhirnya dari situ juga saya diminta jadi ketua OC Ramadan di kampus 1439 Hijriah kayak gitu. Best story. I like this. Panjang sekali. Kalau Mas Miftah gimana nih? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya pertama memang 1438 ya. Pada saat 1438 saya juga kebetulan memang sebagai staf acara. Pada saat itu kalau Fardan sudah jadi OC di 38, saya masih staf nih. Stafnya staf acara. Ya, tapi stafnya staf ahli ya. Karena memang saya lebih suka mengkonsep seperti itu. Nah, ketemu kebetulan pada saat menjelang saya di chat sama Fardan buat ditawarkan jadi koraca, harus sebenarnya saya juga posisinya tuh sudah direkrut jadi pengurus di lembaga doka fakultas di biologi. Nah, karena setelah itu baru Fardan datang, ngechat saya malam-malam kan, Mif mau bantu saya enggak? Ini aku udah paham nih, wah ini udah paham nih Fardan ngechat, paham. Tapi perlu saya juga pertimbangan, di mana saya juga ada pengurus di biologi dan juga Fardan ngechat nih, yang memang saya udah tahu, kalau saya udah, dan kamu nggak usah jelasin, aku udah paham nih. Cuma ya dengan berbagai pertimbangan akhirnya ya saya mencoba menguatkan diri untuk oke lah untuk kontribusi di acara, terutama di divisi acara sebagai koordinator seperti itu. Mantap. Ini kayaknya untold story bener ya. Oke, terus kenapa sih kira-kira divisi yang kita pilih itu yang kita pilih gitu loh? Gimana nih? Enggak, kenapa kita mau loh dipilih sebagai divisi itu? Sebenarnya keunggulannya apa sih nih? Kalau dari Buma sendiri gimana nih? OC ya? Atau ya. Nah, Kenapa mau nih jadi koordinator divisi yang bersangkutan? nah sebenarnya Keunggulannya apa sama yang lain? sebenarnya simpel ya, karena dulu kan saya juga pernah jadi staf Buma kan istilahnya. Nah, saya istilahnya ingin melanjutkan bakti saya di divisi buka bersama. Nah, tapi selain itu yang keunggulan dari divisi buka bersama ini, dulu saya mikirnya tuh nggak terlalu banyak mikir seperti divisi lain. Kalau setelah saya masuk ternyata banyak mikir juga ternyata. Nah, dan salah satu yang menyenangkan kalau di Buma ini pasti kan kalau kebutuhan utama stok makanannya pasti kan pertama kali pintu pertamanya kan Buma. Nah, itu. Ya itulah mungkin. Oke. Jadi pelayan umat ya. Kita sebagai stok buka bersama. Sehari berapa porsi dulu ya? Dulu hari pertama bisa 1.500. Wah, itu kalau kita makan bisa bertahun setahun ya. Oke nih, duh ini aku bingung nih kalau Mas Fardan. Ini yang ketua RDK-nya atau yang perlombaannya ya? Tidak, saya ceritakan semuanya aja. Jadi dulu awalnya kan tadi saya udah bilang ya, saya awalnya pinginnya masuknya acara sama Abuma. Karena basic saya juga mirip sama Miftah, sebenarnya saya suka ngerancang, lebih suka ngerancang acara. Dan lagi kalau misalnya di Jamaah Saudin, saya kan di Departemen Perayaan dan Syiar ya. Yang isinya ngangkat-ngangkat sound, jadi MC gitu kan. Tilawah, ngubungi ustadz gitu kan. Ini jadi pingin, wah ya udahlah kajian buka bersama juga lah, nggak apa-apa. Ternyata diminta ke perlombaan gitu. Akhirnya perlombaan itu saya iakan juga karena satu sisi ngeliat perlombaan itu mungkin nggak seberat yang lain ya. Jadi kayaknya rasanya mirip-mirip sama Rensa tadi. Rensa kan tadi mikirnya Buma nih kayaknya nggak mikir deh gitu. Nah saya juga mikirnya perlombaan nih dibandingin, karena bandingin di acara RTK tuh
berapa banyak gitu, berapa banyak. Gak dengar. Kemudian Kabuma yang 30 hari full, Buma 30 hari full nyediain makanan gitu. Perlombaan tuh mungkin cuma 1 atau 2 kali perlombaan gitu. Jadi saya pikir it's okay gitu. Mungkin maksimal 3 lah, itu kan juga ada yang online. Jadi oke lah, nggak apa-apa jadi perlombaan gitu. Nah kalau yang jadi SC itu sebenarnya sederhana aja sih. Kenapa saya pengen jadi saya akhirnya terima jadi SC karena pertama saya ditawari gitu. Kalau nggak ditawari pasti nggak Semuanya jadi diawali SC. tawari. Iya. Kedua saya juga ngerasa masih nganggur gitu ya, masih nggak ada kerjaan gitu. Ya udahlah jadi SC aja. Oke. Ternyata keterus saya jadi ketua gitu. Nggak sengaja. Nggak sengaja jadi ketua gitu. Kayaknya ini ada persaingan nih katanya. Gak ada internet persaingan. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kalau SC ke ketua itu ngalir sih rasanya. Jadi ya memang ketika ketua jadi ketua tuh satu hal yang mungkin saya tanamkan ya. Jadi saya sudah mengonsep Ramadan di kampus, terlibat dengan dalam proses menyusun agenda Ramadan di kampus selama sekitar hampir 3 bulan 4 bulan gitu. Kalau misalnya saya menolak untuk menjadi ketua, maka yang saya pikirkan saat itu adalah artinya saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya rancang sendiri. Kan lucu gitu ketika saya ngerancang habis itu ini kerjain nih kasihan ke orang lain. Kalau misalnya kayak gitu kan sama aja kita ya akhirnya Melempar tanggung jawab. Iya, melempar tanggung jawab. Jadi karena saya merasa bertanggung jawab, akhirnya ya udah deh enggak apa-apa jadi ketua OC. Gitu. Sesederhana itu. Mantap. Oke, kalau Mas Kita ini kayaknya bisa saya menarik juga. Kalau saya sendiri sih sebenarnya berawal dari itu ya, memang sudah menjadi tertarikkan diri sendiri untuk mengkonsep berbagai kegiatan gitu. Dan memang sebelumnya juga sudah saya jelaskan tadi, saya juga udah di staf acara dan memang saya menganggap pada saat itu banyak evaluasi dari divisi acara dari sebelumnya yang memang saya tahu bahwa banyak evaluasi dan perlu banyak pengembangan dan perbaikan ke depannya. Sehingga pada saat Fardan menawari saya untuk menjadi kepala divisi acara, ya saya coba untuk menguatkan diri untuk memilih divisi acara karena juga sebenarnya saya juga tertarikan dengan berpikir ya. Saya suka berpikir, saya juga suka mengkonsep. Ya akhirnya saya memilih jalan itu kayak gitu. Seperti itu. Ini jalanku ya, jalan ninjaku gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya nggak ada yang menarik sih ya. Ada satu hal yang menarik ya. Kan dulu saya di perayaan jamaah ya. Itu kalau semisal kita katakan itu adalah the mini konsepnya of RDK. Karena kami juga bikin acara di gelanggang masalahnya. Kita punya terawih sendiri, punya buka bersama sendiri, ya. Punya acara sendiri. Semua sendiri itulah. Ya sehingga itu mungkin itu menjadikan sedikit motivasi buat saya dulu gitu ya. Karena itu sama saja saya memegang sebuah divisi yang itu cukup kompleks permasalahannya karena memang saya dulu suka ya dengan permasalahan kompleks gitu ya. Ya, bukan suka cari masalah ya mas. Saya nggak nyari dapat terus itu loh. Itu masalahnya. Iya. Ada aja pokoknya. Tapi karena memang sudah terbiasa ya akhirnya ya terbiasa dengan keadaan seperti itu. Sampai sekarang jadi ketua JS ya terus masalah kompleks selalu datang pokoknya gitu. Setiap hari pokoknya kalau malam pikirnya besok pagi dapat masalah apa ya. HP-nya sih sebut HP. Makanya kalau HP sampai kuota habis, wah itu jangan sampai lah. Iya gitu ya. Oke, kalau semisal aktivitas di masing-masing divisi itu gimana sih? Nah ini saya kepengen tahu ini sebenarnya aktivitas ketua RDK nih dari hal yang paling penting sampai yang paling receh itu apa sebenarnya? Kalau kata RDK ya, jadi ketua RDK tuh mungkin bayangannya orang-orang gitu kan sibuk gitu segala macam kemana-mana gitu. Kalau saya mikirnya gini, ketua organisasi, ketua panitia apapun itu sebenarnya justru yang paling longgar. Kenapa paling longgar? Karena memang nggak ada job desk yang sifatnya teknis, yang teknis sampai menyentuh
istilahnya katakanlah buka bersama nih ya, kan nggak ada ceritanya tuh ketua RDK berkewajiban untuk mengangkat makanan Secara formal. jamaah gitu kan nggak ada kalau tersirat nggak ada. Nah, tapi di satu sisi ketua RDK juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan di kampus. Nah, sehingga gitu, ketua RDK itu emang slow, tapi harus selalu siap kalau misalnya dimintai apa-apa. Ketika ada kurang apa-apa, misal dari hal yang paling high ya gitu, paling high ketika bukan wawancara itu nggak ada apa-apanya gitu. Paling high tuh ya dipanggil rektor gitu kan. Oh, ketika orang lain gitu mau ketemu rektor itu pakai undangan segala macam gitu, diundang rektor gitu kan. Kalau artian buruk dulu ya. Enggak ya, baik. Diundang, minum teh, makan-makan. Nah, ya kan, iya dapat makanan, dapat teh kan, salaman sama rektor langsung udah. Politik meja makan. Udah biasa itu. Itu yang paling high gitu, itu levelnya dipanggil rektor. Ya mungkin nanti teman-teman barangkali ada rasanya dipanggil presiden gitu karena podcast pasti udah pernah Calon presiden. Bukan status lagi. Presiden langsung. mantap. Nah itu, tapi ya hal paling apa ya, ketua RDK juga tetap melaksanakan teknis karena merasa itu ya rasa tanggung jawab tadi ya. Ya, kami saya pun juga akhirnya merasakan hal-hal teknis yang benar-benar nyentuh ke lapangan, artinya kayak ya teman-teman Buma itu ngangkat teh kan, dorong gerobaknya teh itu, terus ngisi teh ngasih makan ke jamaah kan, Jamaah itu juga iya jamaah komplain itu. Ya itu jadi dimensi ketua itu memang luas, artinya memang dari hal yang paling sederhana tadi, setiap teknis apapun itu ketua memang harus bisa melaksanakan. Misal tiba-tiba nggak ada yang bisa ngapain gitu. Nah kalau misalnya ya kasih plakat sih selalu muncul ya emang ya. Bisa ngapain itu ya harus kayak gitu. Jadi luas lah memang banyak itu. Kalau mau diceritain nanti jadinya panjang ini kuliah 3 SKS nanti. Pembicaraan Nanti saya khawatir para pendengar ini nanti langsung alergi gitu kan. Karena udah lama nggak kuliah. Oke, tapi ada satu hal Mas yang kayak Mas Farjan belum pernah saya lihat dalam turun hal teknis. Ketika RDK butuh sopir, kayak Mas Farjan paling menghindari hal tersebut. Jadi evaluasi ya kata RDK ke depan ya. Jadi ketua RDK selanjutnya harus bisa desain, harus bisa masak teh, harus bisa nyupir, harus bisa nge-MC, harus bisa tilawah, harus bisa ngisi. Boleh tadi. Jadi pemain cadangan ya. Jadi pemain cadangan terakhir. Backup terakhir. Garda terakhir. Iya, garda terakhir. Saya kan garda depan ya. Iya. Paling akhir. Paling akhir. Nih. Ada something yang cukup menarik nih dari Buma ini. Jadi gimana nih? Kayaknya Banyak penantang nih kayaknya. buka bersama itu apa ya? Itu membuat kenangan bagi setiap orang yang datang untuk buka bersama di Maskam. Nah, ini saya kepengen tahu nih langsung dari komandan pasukan buka bersama. Buma sendiri ya, mungkin orang lainnya mikirnya hampir sama kayak saya ya, paling cuma ngurusin makanan, nggak kebanyakan mikir. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya ternyata nggak sesimpel itu gitu. Bahwa di Buma tuh ya, apalagi saya sebagai koordinator itu tugasnya bukan cuma menyediakan makanan untuk para jamaah, tapi juga bagaimana mengatur strategi agar keuangan untuk makanan jamaah ini tersedia gitu. Karena dulu kan untuk keuangan takjil kan masih dihandle Buma kan. Nah, jadi saya waktu itu sebagai koordinator bagaimana mikir strategi biar uangnya terkumpul gitu. Dan itu nggak main-main kan, nggak cuma jutaan atau puluhan juta tapi sampai ratusan juta gitu. Wow. Nah, bagaimana sampai akhir komando itu udah terpenuhi. Nah, selain di samping mengurusi masalah teknis. Nah, kalau untuk masalah yang remeh-temeh ya tadi, kalau misalnya staf saya misalnya atau anak buah saya pas hari itu pada nggak berangkat alasannya praktikum segala macam, nah, kita yang sebagai koor pun turun tangan, bahkan sampai dulu ketua RDK-nya Mas Haji pun juga ikut angkat-angkat teh gitu kan. Sampai nggak ada kerjaan cuman tiap hari angkat-angkat teh terus gitu. Saya juga pernah angkat teh loh. Ya itu. Kalau saya nggak ngangkat teh sih, ngangkat nasi. Nah, selain itu ya hampir sama kayak
Iman di Peljam itu yang paling saya perhatikan tuh evaluasi tentu. Jadi setiap jadi saya nggak cuman nyediain makanan jamaah selesai udah, tapi saya selalu evaluasi apa sih kekurangannya, kenapa kok ada misalnya ada beberapa sektor yang salah misalnya. Nah, itu tiap hari itu saya selalu mikir ini masih ada kesalahan apa lagi yang harus saya evaluasi gitu. Kalau kamu kan tiap hari ada kesalahan apa lagi gitu. Nah, saya ada apa yang harus dievaluasi gitu. Pasti selalu aja ada. Dan itu bisa jadi buat pembelajaran lah. Ya, itulah mungkin kalau di Buma ya. Kalau aktivitas yang paling receh apa kira-kira di Buma nih? Kalau yang paling receh itu ya itu habis selesai taraweh cuci-cuci misalnya. Itu receh ya? Ya itu bagi Buma itu receh itu. Oh gitu. Karena baru hari ke-10 aja udah dikit banget orangnya. Kadang saya juga itu agak usilan. Nah, jadi habis selesai taraweh saya masuk sekre ngobrol-ngobrol doang tiba-tiba udah beres. Oh ini nih. Nah, itu jangan ditiru lah. Tapi udah pas di pertengahan akhir udah mulai ikut rajin lah karena emang udah bener-bener udah gak ada orang. Iya. Saya juga sekali dua kali ikut nyuci gelas Puma lah. Itu sebenarnya ada feel yang cukup menyentuh ke hati gitu ya. Bersihin gelas bekas mulutnya orang yang habis minum teh, ada 1000 gelas ya. Tangannya aduh geblak-geblak gitu. Gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit dari Buma ya. Sampai nyari uang ratusan juta, sampai ngangkat teh, sampai nyuci gelas, ngumpet di sekre gitu ya. Oke nih kalau dari acara, aduh ini saya emang paling sebelah sama acara sih ya. Orang-orangnya sepaneng gitu. Nah, tapi saya pengen dapat langsung klarifikasi dari orangnya. Buat divisi atas sendiri ya, karena ini sejak dari koor pertama di rekrut pertama sampai akhir itu divisi atas itu selalu bekerja. Kemudian kita bisa coba ambil sampel misal logistik. Mungkin logistik di awal-awal masih belum panas, masih anget-angetan. Beda sama divisi acara. Divisi acara dari awal tuh sudah mengkonsep, sampai pelaksanaan pun mereka tetap mikir. Jadi kerja divisi acara itu benar-benar panjang dari awal Ramadan. Bahkan belum Ramadan, sebelum Ramadan kita sudah mikir bagaimana mengkonsep sebuah acara sampai nanti pelaksanaan teknisnya. Jadi dari awal mungkin sekitar Januari Februari nanti Maret sudah Ramadan tuh kita sudah mulai teknis, dan situ pun kita masih tetap berpikir, tetap mengkonsep bagaimana strategi agar jalan acara tetap berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya nih yang menarik dari divisi acara sebenarnya gimana ya, divisi acara itu memang yang divisi yang intinya mengkonsep ya. Cuma di RDK ini yang sebenarnya saya senang dengan RDK adalah di acara kita bisa mewujudkan mimpi setinggi mungkin. Misal dulu, pengalaman saya dulu tuh di awal bulan Januari kita tuh sampai merencanakan mendatangkan Maher Zain coba. Di mana beliau seorang tokoh internasional ya Maher Zain, dan itu memang di RDK kita bisa mewujudkan. Cuma ya ada saatnya kita untuk menurunkan idealis itu. Nah, jadi poinnya adalah di RDK itu segala mimpi teman-teman, terutama di divisi acara, teman-teman mengundang siapapun itu pasti bisa. Itu. Jadi keunggulan yang di RDK di situ, kita punya jaringan, kita punya anggaran, kita punya nama UGM, nama besar UGM. Sehingga di divisi acara teman-teman ingin berimprovisasi seperti apapun itu harusnya bisa. Cuma memang nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang memang itu bertabrakan. Misal kita minta dana setinggi ini, ya di fundraising tidak terima, fundraising wah ini terlalu besar. Itu hal-hal kondisional lain yang memang kita harus mengkompromikan seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu divisi. Oke, ternyata pandangan saya langsung hilang nih. Kejadiannya ya kayak gitu. Iya, ternyata serumit itu ya divisi acara ya. Tapi memang kalau divisi acara itu memang divisi yang paling dulu sangat-sangat social distancing. Sebelum corona mereka udah social distancing gitu loh. Mereka mikir semua. Iya mikir semua soalnya. Tapi kalau hal-hal receh yang pernah terjadi di divisi acara tuh gimana? Oh, divisi acara tuh recehnya seringnya di teknisnya. Misal kita lupa ngasih plakat. Nah, misal kita lupa ada MC. Nah, itu hal-hal sebenarnya hal-hal teknis yang simpel yang kadang lupa kita. Soalnya kita kan banyak konsep mungkin yang lebih luas ya, yang makro. Nah, yang mikro tuh kadang-kadang kita lupa sendiri. Bahkan dulu sempat di RDK 38 nih, pada saat udah mulai grand opening, itu ada orang yang mungkin sedang ada gangguan ya, itu maju ke panggung saat menteri memberikan sambutan. Nah, divisi acara gak ada yang siap. Kita nggak ada yang menjaga, makanya yang
langsung bergerak itu malah staf khusus menterinya seperti itu. Itu hal-hal yang teknis kita sering lupa seperti itu. Kayak gitu sih. Oke lah, mungkin itu sekelumit tentang acara ya. Emang nggak asik kayaknya. Ya, memang asik divisi-divisi yang lain ya. Kalau saya di Peljam tuh memang cukup kompleks ya, karena ada pembagian wilayah kekuasaan. Ya, dulu dibagi ada di tim gelanggang sama tim askam. Karena kan memang kita punya 2 areal untuk objek dakwah ya. Pertama di gelanggang, kedua di maskam. Sehingga cukup terbelah itu yang dulu pelayan jamaah itu. Tapi iya, kubu gelanggang, kubu maskam. Tapi alhamdulillah sih mereka akur ya. Karena buat apa bertarung gitu loh. Nah sekarang aduh ini ada Peljam, ada KPJ, kajian dan pelayan jamaah. Ya karena dulu filosofi yang saya tanamkan ke teman-teman Peljam, kita adalah melayani jamaah, punya kemuliaannya sangat tinggi gitu loh, jihad fisabilillah gitu. Ya karena benar itu kan kita melayani jamaah, melayani orang-orang beribadah, itu kan sebuah nilai. Jadi pertama sekali saya jadi core dan dapat staff, langsung saya tanamkan nilai-nilai filosofis gitu loh, sehingga itu tertanam dalam dirinya, mindset lah intinya gitu. Jadi kalau saya misal tadi ya kayak bikin teh, bikin makanan apa ya, itu kan receh ya, tapi kalau kita nggak dibarengi dengan filosofi yang kuat ya bener tadi sehari 2 hari hilang gitu loh. Ngapain capek-capek kayak gini sih ya, karena nggak ada motivasi yang kuat gitu ya. Nah tapi ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik ini siap-siap ya, monggo ya, siap-siap ya. Nih saya harus mulai dari mana ini ya? Ini saya mau mulai dari Mas Miftah ini. Saya semua minta nih. Di divisi kalian siapa orang paling dekat? Ya. Nah ini pertanyaan saya harus berpikir gimana nih? Karena gini nih, karena divisi acara memang divisi gimana ya? Nah kebetulan ya pada saat zaman saya itu kita sistemnya Ivan Kor Akhwat kayak gitu. Dia emang ada 2 koor. Kalau zaman 14 waktu kan koor sama koor ya, wakil koor. Nah, tapi kalau dikatakan paling dekat sebenarnya ya interaksi dari dalam divisi ya. Ini saya rada susah nih ngomong ini. Di dalam divisi tentu semuanya dekat gitu. Dengan stafnya, Ini diplomatis banget. dengan stafnya lagi berusaha ini dengan koornya juga, koor yang awat. Cuma kalau kita dikatakan paling dekat itu sebenarnya saya bukan di dalam divisi, tapi dengan ketua RDK seperti itu. Jadi bukan dari dalam divisinya, karena gimana ya? Acara pada saat ya kalau di divisi acara kan kita banyak rencana dan banyak perubahan. Gimana perubahan itu menyangkut nama pembicara. Nah, sehingga nama pembicara itu selalu dikomunikasikan dengan ketua RDK. Karena kan itu menyangkut ya kita tahu di UGM lah seperti apa. Kita bisa dipanggil oleh rektorat. Nah, jadi terhormat. Jadi ya betul. Jadi kalau yang dikatakan paling dekat ya saya dengan ketua RDK sendiri karena saya selalu berkoordinasi. Walaupun ya dengan divisi acara juga dekat juga. Cuma palingnya tuh ya sama ketua RDK. Kayak gitu. Ini mah mengelak ini. Iya, seperti itu jatuhnya. Kayak gitu. Ya udah, kalau memang dikatakan ketua RDK paling dekat, hal apa yang pernah kalian lalui bersama? Oke. Kalau hal yang pernah kita lalui bersama sebenarnya banyak ya, mulai dari rapat malam bareng, pulang berdua. Kalau kayak gini saya berani cerita. Iya. Saya berani cerita, kita pulang berdua malam-malam jam 11, jam 12, jam 1 tuh naik motor bareng. Iya. Pulang nganter ke kosnya. Ngopi bareng. Nah, itu memang suka dan duka kayak gitu. Pusing bareng, dimarahin bareng. Nah, gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Itu yang bikin jadi perkesan juga ya di perjuangan di RDK ya. Ada satu momen atau cerita-cerita yang mungkin orang-orang nggak tahu, tapi itu berarti buat kita gitu. Yo malam-malam kita kelaparan kan? Makan di mana nih? Burjo itu. Press udah tutup. Ya. Ini kita nggak diadu ya, kita nggak dibayar ya. Oh iya. Ini kan memang kebiasaan aja. Iya. Kita Budaya. udah kultur kita. Kayak gitu. Nah, ini Saya udah nih. Cukup. Kita perlu nanya nih ke Koor Buma ini, karena dulu saya saksi mata perjuangan koordinator Buma dan wakilnya. Sekarang saya pengen nanya, tapi
sebenarnya siapa sih yang paling dekat dengan koordinator Buma 1440 Hijriah? Ya, jadi kalau di RDK, kalau RDK-nya zamannya Mas Miftah kan ada koor Ivan Korahot ya. Kalau di zaman kita kan koor Wakoor. Nah, cuman kalau secara kultural ya di divisi paling dekat tuh ya saya dekat semua istilahnya ya. Mulai dari Wakoor, terus staf Ivan sama staf Ahwat. Tapi kalau secara teknis untuk melaksanakan proker Buma, saya lebih dekat dengan ya Wakoor saya Siva. Gitu dong. Oh iya, ini kan harus urut ya. Ya, saya gentle loh langsung ngomong. Siap. Mantap. Ya itu. Udah. Oh gitu. Gimana ini? Nah, terus hal yang kalian lalui bersama tuh gimana gitu? Saya ini cukup menarik soal ini. Oh, hal yang dilalui bersama ya seperti normalnya panitia Buma pada umumnya lah. Rapat. Ya. Terus makan. Nah. Tapi ada orang lainnya gitu loh. Ya. Terus Ada belanja juga. ya. Udah gitu. Ada hal yang unik gak nih? Hal yang unik paling cuma berantem di depan sih. Nah ini saya pengen nanya berantemnya gimana ini? Kenapa gitu ya? Itu tidak boleh membuka aib terlalu lebar. Oh iya betul sekali. Oke lah, intinya dulu ada hal yang unik. Tapi alhamdulillah saya nggak menyaksikan gitu. Ya tadi katanya kan berantem. Tapi nggak tahu katanya sih berantemnya sih ya biasa lah kan apa namanya hal-hal teknis. Kalau semisal ada kesemrawutan itu kan kadang buat kita jadi apa semacam apa ya emosi kontrol lost control gitu loh. Tapi nggak apa-apa itulah suka dukanya dari kampus ya. Kita mungkin lost control itu bukan karena kita lemah imannya, bukan, mungkin karena ya karena kan kita al imanu yazidkum wa yanqus, naik turun lah ya, kemungkinan ya itulah yang terjadi. Nah ini kalau ketua RDK ini paling dekat sama siapa? Jangan bilang sama Mas Yuta. Jadi tergantung ya. Kalau saya tanya ketua RDK sebenarnya lebih dekat sama siapa, tergantung dimensinya mana dulu. Waduh. Karena gini, karena memang pertama harus dipahami bahwa sepanjang sejarah Ramadhan di kampus, kita belum ada yang namanya wakil ketua Ramadhan di kampus. Wakil ketua panitia itu belum ada gitu. Jadi memang itu harus pintu-pintunya ketua panitia untuk memilih katakanlah atau memilih kepada siapa dia bercerita, kepada siapa dia meminta pertimbangan. Kayak gimana aja. Nah itu akhirnya beragam, jatuhnya memang beragam dan tidak hanya terfokus ke satu orang. Misal kalau saya ketika saya menjadi ketua panitia di kampus, salah satu yang dekat sama saya pertama ya tentu dari teman-teman steering committee. Utamanya kebetulan saat itu steering committee Ramadhan di kampus ada 5, ada selain saya ada 4, berarti yang 2 turun, Vina jadi koordinator multimedia, kemudian Mas Fauzan, oh ya sorry, nggak turun Mas Fauzan ya, Mas Fauzan naik jadi sekretaris umum Jamaah Salahuddin gitu. Naik berarti. Iya naik kan. kemudian Ji sama Yogi tetap di steering committee untuk mengawasi. Nah dari situ tentu saya juga banyak ini ya, banyak istilahnya komunikasi, utamanya kalau misalnya ada perubahan dari segi konsep Ramadhan di kampus yang memang harus difikirkan kembali terkait rancangan yang sebelumnya itu. Nah itu ke mereka, ditambah juga dengan pendamping dari pengurus saat itu. Kalau saya sebutkan Mas Yusuf ya, yang setelah lengser jadi dari sekretaris umum Jamaah Salahuddin, beliau kemudian menjadi Human Resource Development-nya HRD-nya RDK. Nah beliau termasuk orang yang paling dekat dengan saya, utamanya ketika kita bicara tentang masalah SDM. Karena kan memang ya masalah SDM di Ramadhan di kampus itu kompleks ya. Ini nggak hanya masalah anggota, tapi nggak hanya masalah staf, tapi juga masalah koordinator segala macam. Entah koordinatornya sedang ada problem tertentu atau segala macam, tekanan segala macam. Karena Ramadhan di kampus kan penuh dengan tekanan gitu ya. Wah, penuh dengan tekanan gitu. Tekan gitu ya. Tapi anehnya sih meskipun Ramadhan di kampus itu penuh tekanan, tapi nyatanya banyak yang setelah selesai Ramadhan di kampus melebar, bukan makin mengecil gitu. Melebar dalam artian fisik ya. Ditekan malah melebar ternyata. Iya. Aduh, Mas, tolong jangan
sindir saya dong. Oh iya. Ya, ya antum stok makanannya. Itu masalah ini, masalah apa namanya, masalah SDM. Kemudian kalau masalah acara RDK sendiri ya tentu saya juga dekat dengan koordinator acara ya Miftah gitu. Memang kami juga termasuk yang paling dekat dan memang ya bisa dikatakan secara tidak langsung gitu. Ya. Saya juga menjadikan dia sebagai wakil sebenarnya secara tidak langsung gitu. sampai sekarang Berkelanjutan. berlanjutan. Iya, JS sekarang udah enggak tapi saya. langsung ya. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Luar biasa. Sekarang udah enggak tapi saya. Ya sekarang kan kalian sudah punya usaha masing-masing. Iya, ya, waduh. Dan suatu saat akan dipertemukan kembali. Masya Allah. Amin. Presiden dan wakil presiden. Jangan deh. Iya. Kalau orang tuh sama karakter nggak apa-apa, iya. Boleh lah, boleh. Kalau saya nggak perlu lah siapa. Alah. Gak bisa. Mau saya sebutkan, Bo. Gak perlu lah, apain? Ya, kalau saya dulu ya mungkin sama ya, dekat sama staff-staff ya. Ya pasti wakoor lah ya, terutama kan tiap hari komunikasi untuk hal-hal yang sifatnya teknis, ya enggak sih? Karena dulu yang paling saya ingat ya, yang paling unik itu ketika kita nyusun pembicara. Karena kan di gelanggang ada pembicara ya. Ya itu kita dikejar-kejar sama humas, nyari pembicara sampai akhirnya dapat, dan setelah hari H biasanya adalah salah gelar, salah nama, salah tanggal itu. Dan alhamdulillah ya nggak pernah salah foto. Kalau salah foto itu the big problem itu, fatal sekali. Saya kan terlalu ustaz satu kan. Itu. Ya itulah intinya, jadi banyak hal-hal yang sifatnya dulu teknis lah yang kita lalui gitu ya, gitu. Oke, jadi terus kalau ini tadi ya, kalau tadi kan kita pandangan terhadap kita sendiri ya. Nah ini gimana nih pandangan ke eksternal divisi ya? Mungkin saya bisa mulai jadi koordinator Buma. Divisi apa nih yang paling nyebelin? Divisi yang paling menyebalkan menurut saya ya Kabuma sih. Kenapa Kabuma? Nah, kan karena divisi Buma dan Kabuma ini kan bekerja di satu wilayah yang sama ya, di Maskam, dan waktu yang sama juga, dan juga saling bersinggungan gitu. Nah, ada beberapa hal yang dari divisi Kabuma yang menurut saya menyebalkan terkait ya miskom lah istilahnya, entah terkait distribusi makanan lah, entah masalah apa ya kupon, ya, hal-hal yang berkaitan dengan teknis itulah. Oke. Tapi nggak benci secara cuman sebel aja sih. Oke. Berarti apa namanya? Ya nggak terlalu masalah ya. Cuma karena tadi ya, karena kerjanya bareng, terus kalau misal ada hal-hal yang miskom dikit langsung sebel banget deh. Ribut gitu. Iya, sepanang jadinya gitu. Mungkin salah satu yang bikin kalian cebel tuh kayaknya pernah ada nggak sih yang ambil stok Buma di tempat kalian gitu loh. Sekali itu. Jadi itu salah ambil istilahnya. Oh iya. Tapi ya udahlah, udah. Udah berlalu ya? Ya udahlah, udah berlalu. Laparnya juga udah hilang. Udah hilang. Udah lapar-lapar, diusin buka bersama. Ayo adik-adik kita mau makan. Loh kok nggak ada? Ya itu mungkin miskomunikasi ya, tapi itu pengalaman yang mungkin cukup ya teringat lah, kenangan lah gitu ya. Kenangan kadang gak hanya bentuk keindahan tapi juga permasalahan. Iya. Oke, ini kalau ketua RDK apa ini? Divisi apa yang paling disebelin? Kayaknya Jadi semua divisi pada dasarnya menyebalkan gitu kan. Oke. Karena emang kalau ketua kan ini ya, permasalahan itu kan timbul ketika kita berinteraksi. Sedangkan ketua RDK itu berinteraksi dengan semua divisi. Akhirnya saya dapat istilahnya ketua RDK itu dapat masalah dari semua divisi gitu. Entah itu acara yang tiba-tiba minta uang banyak dan terusnya nggak jalan gitu. Kemudian perkaplok ya, logistik kalau istilah tahun saya tuh dari teman-teman logistik dan teman-teman bukan logistik, apa sih lupa namanya,
Fungsional ya. Nah, fungsional. Nah, fungsional yang apa namanya? Mereka juga dadak segala macam nyari ininya, nyari alatnya segala macam. Tapi kalau misalnya mau ditanya yang paling nyebelin ya, mungkin yang paling nyebelin jujur aja ini saya katakan meskipun saya yakin teman-teman yang di sini ya, itu multimedia. Kenapa multimedia paling nyebelin? Karena kita udah acara udah oke. Nama udah siap gitu. Poster jadi nih. Dilihat ada yang salah. Harus direvisi. Kan? Oke lah, revisi nggak masalah gitu. Tapi begitu revisi saya masukkan nunggu lagi sehari 2 hari. Akhirnya dalam beberapa kasus kalau misalnya angkatan kita ya Beb ya, kita pernah mumet itu baru posting ya hamin berapa atau hamin 2 atau 3 gitu. Itu ya meskipun saya tahu juga teman-teman punya ini apa namanya, tapi sebagai manusia gitu saya juga punya rasa sebel gitu. Padahal sebenarnya nggak ke personal, saya paham, tapi sebel di mana ini sudah siap semua tapi kok malah yang paling urgent gitu itu belum eksekusi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mohon maaf ini teman-teman multimedia nanti jangan selainnya habis itu bagian ini di-cut gitu ya. Kalau saya justru yang paling disebelin sama multimedia karena paling sih udah diposting salah gelar posting lagi gitu kan. Ya itu kalau dulu saya ya yang paling nyebelin skripsi apa ya? Gak ada sebenarnya. Suka nih jawabannya ini. Yang ada sebel sama divisi saya semuanya. Ya karena Buma ya pasti sebel, pernah sekali 2 kali. Karena di prank terus ya. Iya di prank terus ya. Terus divisi multimedia ya tadi itu sering kita masalah publikasi ya. Karena kan cukup rumit soalnya kita harus ngurusi ini, ngurusi itu yang itu sebenarnya tuh kalau di dalam satu divisi ya terlalu kompleks gitu ya. Terus divisi apa lagi ya? Logistik, itu pernah tuh ke Orya agak sebel banget sama Paljam gitu. Kan dulu kan hari pertama ya itu kan mau bawa teh dari Maskam ke mana? Gelanggang. Itu kan nggak mungkin pakai motor ya, kan ember gede banget gitu ya. Nah terus oke, Las, dulu namanya Alas. Tolong mungkin pinjam mobilnya kakak ya sampai sini. Oh iya. Udah pinjem. Mana tehnya nggak ada gitu loh. Tehnya mana ini? Dia balik sambil nusu-nusu ke gelanggang. Ya tehnya di Maskam di mana lagi gitu loh. Masa di sini nggak mungkin gitu loh. Akhirnya dia balik lagi ke sana. Nah ini ada teh nih. Langsung dibawa, entah itu punya siapa nggak tahu. Langsung pinjam mobilnya ke kakak, langsung diangkut bawa ke sana. Nah itu dulu sekelumit ya. Karena kan Jam tuh divisi yang paling bersinggungan dengan divisi lain soalnya. Kayak gitu ya. Ya selain multimedia gitu. Dan kami tuh selalu meminta-minta hal yang berlebihan gitu ya. Tadi ya salah satunya itu. Kenapa ya saya nggak bisa mengatakan divisi mana yang paling disebelin karena orang-orang justru sebel ke divisi saya gitu. Nah, gitu. Nah ini kalau acara gimana nih? Karena kalau acara sendiri kan pasti berinteraksi dengan humas, multimedia, logistik, sama fundraising nih. Nah, tentu sepertinya hampir semuanya saya pernah masalah semua nih. Apalagi dan humas terutama. Cuma kebetulan humas ini bukan sebagai kalau dulu ya, kan kita dulu kan mungkin kita nggak tahu ya. Kebetulan humas ini saya nggak sebel banget lah, walaupun saya sering masalah sama humas. Cuma kebetulan memang kita sering bonceng bareng, sering ke Orangnya emang nyebelin dari awal. ke Demak bareng, ke Semarang bareng. Cuma yang memang ya pada saat itu saya sempat sebel itu sama multimedia. Tuh karena sempat nih kita mau posting lomba itu Januari. Memang di timeline acara Januari konten sudah dimasukkan, kontak person dan sebagainya. Tapi memang dari multimedia belum upload. Bahkan sudah saya PM berkali-kali di jam 7, jam 12 kok belum upload. Nah itu ya kalau di multimedia memang pada saat itu ya kan kita bicara saat itu ya, sekarang ya enggak. Sebelnya soal itu sih lebih ke molor. Nah, desainnya harusnya tanggal ini tapi kok nggak upload gitu. Cuma ya yang namanya orang lagi banyak pikiran ya itu pasti terjadi. Walaupun kita juga paham kan seluruh
ada Peljam, ada Kabuma, ada Atsan tuh pasti kan minta semua ke multimedia. Pasti multimedia banyak kerjaan. Fundraising pun bikin proposal ke multimedia. Cuma mungkin pada saat itu ya mungkin sedang ada banyak kerjaan yang memang memicu kita untuk tidak stabil seperti itu. Gitu. Ya sih, itu ya logis lah ya. Logis. Maksudnya alasan sebenarnya tuh bukan karena perasaan semata. Iya. Tapi karena memang ada hal-hal yang sifatnya logis. Ya, karena kalau sesuatu yang nggak logis kesendat. Hubungannya apa ya? Nggak ada hubungannya. Ya tapi ngomong-ngomong tadi ya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya nyebelin. Tapi ada nggak sih momen yang ngangenin gitu loh? Momen yang ngangenin selama baik itu pas Ramadan atau sebelum Ramadan, itu ada nggak? Terutama di divisi kita masing-masing gitu ya. Saya nggak katakan ketua RDK ya, nggak tahu di divisinya sama siapa. Saya nggak tahu. Tapi ada nggak sih momen yang ngangenin gitu ya? Ya semuanya lah, baik ketua RDK atau koordinator divisi. Mungkin momen-momen konyol atau momen-momen yang justru tuh bikin kepengen gitu loh, geram dengan siapa tuh, ada nggak sih? Nah ini kayaknya ini paling cocok koordinator Buma ini. Loh, seolah-olah banyak masalah saya. Ya kalau saya sih yang saya kangenin ya tentunya kebersamaan ya. Nah, karena kalau ketika RDK itu kan khususnya dengan teman-teman OC, dengan teman-teman panitia staff itu jelas kebersamaannya baik sebelum maupun sudah Ramadan lah. Kalau sama teman-teman OC dulu kan suka rapat di Preksu lah istilahnya. Jadi Preksu udah kayak tempat rapat tiap rutin. Kadang juga ngekos di tempatnya Doni itu buat nginep teman-teman OC dulu yang Ikhwan. Udah kayak penampungan imigran ilegal lah istilahnya. Tiap minggu itu ya sering ngobrol ngalor ngidul. Kalau sama teman-teman Buma ya itu rapat terus cuci-cuci, kadang ngumpul-kumpul habis membagikan takjil lah. Kadang hal-hal kecil itu yang mungkin sempat membuat saya kangen dikit lah dengan suasana. Oke, suasana kebersamaan. Iya, suasana kebersamaan. Gitu. Karena emang sekarang bersama siapa? Loh, saya udah nggak sama siapa lagi. Ya, Aduh. Nah ini tapi kalau ketua RDK apa nih? Beragam ya. Kalau pertama sebenarnya meskipun saya di divisi perlombaan, terus dulu pengen daftar acara dan pengen daftar Kabuma juga, sebenarnya divisi yang paling dekat sama saya itu malah buka bersama. Kenapa buka bersama? Karena di tahun pertama ketika saya jadi koordinator divisi perlombaan, begitu perlombaan selesai di awal-awal Ramadan, nah, akhirnya semuanya diplot ke divisi buka bersama. Saat itu koordinatornya Mas Fauzan. Nah, jadi bawahnya Mas Fauzan. Kemudian tahun kedua juga gitu. Akhirnya secara teknis saya lebih sering bantu di buka bersama. Tapi kalau bicara tentang yang paling berkesan ya, yang paling terkenang tentu bagi saya justru ada di akhir-akhir bulan Ramadan. Ketika sudah pada pulang gitu. Itu karena di sana kita benar-benar ya udah apa adanya gitu. Kayak tahun lalu mungkin saya, Rensa, Miftah, kemudian Iman udah pulang ya Iman ya? Udah pulang. Saya pulang Hamin 1. Hamin 1. Iya. Hamin 1 ya. Tahun kemarin. Iya, saya juga pulang Hamin 1 sih. Jadi kan pulang. lebarannya besok. Iya. Saya paginya pulang. Nah itu jadi apa namanya kebersamaan di akhir-akhir bulan Ramadan itu kadang-kadang bisa jadi satu hal yang terkenang sendiri gitu. Contoh misal kalau misalnya teman-teman penasaran dengan apa sih yang dilakukan teman-teman di akhir Ramadan, bisa cek di postingan saya lupa JS atau RDK yang posting ya, kayaknya JS deh. JS posting tahun lalu di akhir Ramadan yang ini apa namanya video Aladin tuh. Nah, ya itu adalah sekelumit kegilaan orang-orang yang tinggal di Maskam di akhir-akhir waktu Ramadan itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bagi saya justru ngangenin ya, karena kita juga bisa merasakan betapa sepinya Yogyakarta ya. Hamin 1 tuh Yogyakarta tuh sepi banget, udah kayak udah enak banget jalan-jalan tuh, mutaran nggak ada macet sama sekali. Main bola bisa ya. Iya, main bola di tengah jalan juga nggak apa-apa, apalagi UGM gitu kan, hening gitu. Sampai tanyain sama SKKK masnya nggak pulang gitu. Ya kayak gitu. Ini kalau acara gimana nih? Dan kalau acara sendiri kan memang kita bergerak di subdivisi. Nah, sehingga yang esensi yang paling berkenang tentu kebersamaan ya. Kebersamaan dulu kita pernah rapat sampai
jam 2 malam, jam 1 malam. Nah, itu memang yang saya rasa yang paling berkenang hanya itu ya, cukup dari kebersamaannya. Gitu, Man. Udah itu aja. Udah. Oke. Simpel gitu. Ini karena ini udah berhubung mau itu ya. Udah mau selesai Ramadan. Belum ya? Belum ya. Jadi ini kan karena tahun ini ada yang berbeda di RDK. Ya, salah satunya adalah kita sekarang salah satu problemnya itu kita berRamadan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang hingga detik ini kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Ya, kita berdoa ya semoga Ramadan, tapi itu udah min 2 sih, kayaknya semacam mission impossible kalau kita bilang. Iya, dulu kita berharap bahwa Ramadan COVID-19 akan hilang, tapi karena memang ya kondisinya seperti ini terus berkembang virusnya, orang-orang positif semakin nambah. Nah, ini kalau di teman-teman para punggawa RDK dulu, kira-kira ada pesan apa nih buat teman-teman atau adik-adik sekarang yang sedang berjuang di Ramadan di kampus 1441 Hijriah. Nah, kalau dari koordinator Bapak apa nih kira-kira? Kalau dari saya ya, ya selain jangan lupa makan, intinya tetap harus semangat ya, karena ya mungkin Ramadan yang sekarang mungkin akan berbeda dengan suasana yang sebelumnya, tapi harapannya dengan berbagai macam rintangan ini bisa menemukan kreativitas baru dan membuat acara RDK tahun ini juga nggak kalah seru dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Wow, I think it's the best quotes for today. Tapi ada yang lain nggak dari mungkin Mas Miftah? Kalau saya sendiri kesannya yang kalau kesan dulu, saya bangga melihat adik-adik saya di RDK 41 di mana saya berpikir sebelumnya ya memprediksi bahwa banyak kegiatan-kegiatan RDK yang direduksi. Cuma ternyata mereka berhasil menemukan jalannya sendiri. Jadi online kan semua. Nah, itu saya cukup kagum ya dan bangga bahwa mereka tetap ada keinginan untuk berjuang. Nah, berjuang walaupun keadaannya seperti apa, mereka tetap berjuang untuk memaksimalkan kegiatan RDK. Itu yang saya banggakan dari mereka. Dan pesan saya ya apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian perjuangkan itu terus diperjuangkan. Jangan sampai kalian berbalik arah atau jangan sampai kalian diam mungkin nggak apa, tapi harus tetap jalan lagi. Jangan sampai kalian mundur. Tetap kalau apa yang kalian perjuangkan itu pantas diperjuangkan seperti itu. Mantap, I like this. Nah, ini kalau dari ketua RDK sekaligus mantan ketua JS, apa ya nih quotes yang mau disampaikan nih? Ya jadi gini ya. Oh ya Mas, ada satu pesan nih. Apa? Jangan kasih semangat dengan kata semangat. Iya. Enggak, saya nggak bilang. Nice. Itu saya itu. Semangat ya. Cemungut ya. Jadi gini, mungkin memang teman-teman sekalian, utamanya untuk ini khususnya untuk panitia Ramadan di kampus yang sekarang ya 1941. Ramadan kalian unik gitu. RDK kalian unik. Ini pertama kali dalam sejarah Ramadan di kampus tidak dilaksanakan secara langsung di kampus, gitu kan. Mungkin Ramadan di kampus kali ini, RDK kali ini maknanya bisa banyak ya. Ramadan di kampung, Ramadan di depan komputer, Ramadan di kosan, Ramadan dengan keyboard gitu kan. Oh iya. Betul sekali. Jadi ini apa namanya? Unik. Tapi keunikan ini teman-teman yang justru jadi nilai lebih untuk teman-teman. Karena saya sudah melihat kemarin ketika grand opening dan saya perlu apresiasi teman-teman bahwa justru karena keadaan seperti ini istilahnya media kita itu melonjak gitu. Kualitas media kita melonjak. Nah, ini jadi satu hal positif yang saya apresiasi dari teman-teman panitia utamanya Ramadan di kampus 1441 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya pesan secara umum tapi saya dapat ini dari salah satu ustadz saya. Mungkin memang Ramadan kali ini beda. Mungkin memang Ramadan kali ini nggak ada namanya buka bersama. Mungkin namanya nggak ada yang namanya taraweh berjamaah. Atau dalam kondisi ekstrim, nanti bisa jadi sholat id pun itu juga tidak ada di lapangan, tidak diadakan secara bersamaan di lapangan. Tapi ingat bahwa itu semua hanyalah semarak Ramadan. Semarak Ramadan, kesemarakan Ramadan. Esensi Ramadan tetap ada. Meskipun kita barangkali tidak berkesempatan untuk taraweh di masjid, untuk taraweh berjamaah, mengikuti sunnah. Masya Allah. Tapi dengan kondisi ini, karena adanya kejadian seperti ini, karena adanya
musibah seperti ini, karena ada cobaan seperti ini, kita mendapatkan rukhsah, kita mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah. Bayangkan, kesempatan kapan lagi kita bisa merasakan sholat taraweh di rumah dengan pahala yang sama dengan sholat taraweh di masjid. Masya Allah. Masya Allah. Esensinya tetap dapat di sini. Tabarakallah. Termasuk esensi, saya yakin juga termasuk nanti esensi yang lain. Jadi intinya adalah untuk poin ini, poin terakhir pamungkas saya ya. Jadi nggak usah sedih, nggak usah galau gitu dengan kondisi Ramadan sekarang. Tapi mari kita fokuskan saja ke meraih esensi itu tadi. Mungkin semarak itu nggak ada. Karena kadang-kadang juga satu sisi, kalaupun semarak itu ada, seringkali kita terlena dengan semarak itu. Kita melupakan esensinya. Nah, tahun ini istimewa. Tidak ada semaraknya. Tidak ada cobaan untuk melirik ke semaraknya. Katakanlah, barangkali kan sering ya dari antara kita yang menjelang buka bersama, kita lebih banyak mementingkan buka bersamanya daripada sholat maghribnya. Ngobrolnya. Kita lebih mementingkan ngobrolnya daripada sholat tarawehnya. Nah, ini tidak terjadi tahun ini. Saya yakin ini akan berkurang drastis tahun ini. Kita tidak ada semarak Ramadan tadi berkurang, kita bisa lebih fokus ke esensi. Nah ini teman-teman, nggak usah sedih, nggak usah galau. Mari kita fokus sama-sama ke esensi, meraih esensi Ramadan itu. Dan khusus untuk panitia Ramadan di kampus, terus berkarya tentu ya, dengan cara-cara yang bisa dilakukan seperti ini, melalui media mungkin, atau barangkali nanti ada bagi-bagi takjil bagi warga sekitar yang memang perlu keluar gitu, itu mungkin bisa dilaksanakan. Saya juga masih kurang tahu teman-teman seperti apa. Sambil tentu ya teman-teman juga, mumpung ini RDK kali ini nggak begitu banyak menyedot tenaga fisik ya, jadi kita punya kesempatan lebih untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Ini yang barangkali keistimewaan teman-teman panitia Ramadan di kampus tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mau fokus ke Ramadannya itu sendiri susah, karena kita juga ada tanggung jawab di sini gitu. Tapi tahun ini teman-teman, satu sisi teman-teman bisa mendapatkan manfaat karena menjadi panitia Ramadan di kampus, membantu Ramadan, membantu umat untuk merasakan suasana Ramadan gitu. Sambil juga teman-teman punya kesempatan lebih untuk fokus ke meraih esensi Ramadan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya dari RDK masa lalu ya, berikan pesan-pesannya untuk RDK yang sekarang, yang mungkin dulu adalah masa depan dan sekarang adalah masa yang sekarang. Kalau dari saya pesannya ya, Ramadan ini bukan masalah ramai atau nggak ramainya, tapi apakah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, gitu ya. Karena setiap Jumat kan udah diingetin, diri khotib pribadi meningkatkan iman dan takwa. Tapi satu hal yang berbeda dengan Ramadan adalah dia punya power ya. Power yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, sehingga itu ada sedikit gertakan dalam hati untuk berbuat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, karena sekarang kita memang sudah berbeda dengan tahun-tahun lalu RDK-nya, maka kita perlu, yang kita sangat-sangat perlukan adalah dengan syukuri dan sabar. Itu aja mungkin untuk video atau wawancara atau apa sih namanya, ini apa namanya sih? Ngobrol santai ya dengan para pendahulu RDK yang sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 RDK Milenial.